Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali di mapel matematika, yakni melanjutkan subbab dari bentuk akar yang belum terselesaikan pada pertemuan minggu lalu, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan pangkat pecahan, di mana pangkat pecahan tersebut sangat berkaitan erat dengan bentuk akar, gitu ya. Dan kita sudah mempelajari juga bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar itu sendiri. Lah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan subbab dari bentuk akar yang belum terselesaikan pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu, kita berdoa semoga kita diberi kelancaran, diberi keistiqomahan, diberikan kemudahan, dibukakan pikirannya untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari 3 subbab, gitu ya, dari bentuk akar. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menarik akar kuadrat bentuk aljabar. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat dari bentuk akar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya merasionalkan penyebut dari bentuk akar, gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kita akan pelajari tentang menarik akar kuadrat, gitu ya. Jadi misal kita punya akar 2, kemudian dikalikan dengan angka yang sama yaitu akar 2, maka bisa kita tulis dengan bentuk perpangkatan yaitu akar 2 pangkat 2, gitu ya. Setelah itu akar 2-nya kita bentuk atau kita rubah menjadi pangkat pecahan yaitu 2 pangkat setengah, gitu ya, sebagaimana sifat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kemarin pun kita sudah mempelajari cara menyederhanakan bentuk pecahan, gitu ya, dimana kita di atas sudah punya 2, di bawah juga sudah punya, maka langsung bisa dicoret, gitu ya, maka tinggal 2 pangkat 1. Misal kita coret, maka tinggal 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? Sama dengan 2, gitu ya. Begitu juga untuk angka-angka yang lainnya, akar 3, akar 4, akar 5, akar 6. Kesimpulannya apa? Jika kita punya akar kok dikali dengan akar dan angkanya sama, atau bahasa singkatnya adalah akar kuadrat, maka hasilnya adalah angka itu sendiri tanpa kuadrat, gitu ya, atau akarnya hilang. Nah, bisa ya dipahami. Jadi jika ada angka angka akar dikalikan dengan angka akar, angkanya itu sama atau disebut dengan akar kuadrat, maka akarnya menjadi hilang, gitu ya. Cara simpelnya begini. Nanti ini akan kita gunakan untuk operasi di perkalian bentuk akar atau sifat-sifat di bentuk akar. Oke, kita lanjut ya. Operasi aljabar pada bentuk akar. Untuk yang pertama adalah sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar untuk yang pertama kita punya penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Perlu diperhatikan untuk penjumlahan dan pengurangan di sini hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan bagi yang akarnya sama. Nah, di sini meskipun depannya tidak sama tidak apa-apa. Ini A, ini B, kemudian akarnya harus sama-sama akar N, atau sama-sama akar M, atau sama-sama akar C, dan seterusnya. Pokoknya akarnya harus sama, baru dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan, gitu ya. Misal kita ambil contoh dulu, biar lebih paham. Untuk soal nomor 1, misal kita punya 2 akar 5, kemudian ditambah 4 akar 5. Lah begini, kira-kira akarnya sudah sama apa tidak? Sudah ya, sama-sama akar 5-nya. Maka di sini langsung bisa kita jumlahkan sesuai dengan aturannya tadi, yaitu 2 ditambah 4 akar 5. Berapa 2 tambah 4? Sama dengan 6 akar 5. Ini ya. Ini untuk contoh penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Selanjutnya misal kita punya 3 akar 2 ditambah 7 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Oke, apakah artinya sudah sama? Oh, sama-sama akar 2-nya semua. Oke, langsung bisa kita operasikan. 3 ditambah 7 dikurangi 2 akar 2. Nah, begitu ya. Berapa kira-kira hasilnya? Oke.
3 tambah 7 10, 10 dikurangi 2 8, berarti hasilnya adalah 8 akar 2. Oke, mudah sekali kan ya. Jadi syaratnya adalah akarnya harus sama. Oke, terakhir sebagai pemantapan, misal ada akar 32 ditambah 3 akar 8 ditambah akar 2. Nah, ini agak beda soalnya. Kita lihat syarat dari menjumlahkan bentuk akar, apakah akarnya sama? Oh, tidak ada yang sama. Maka langkah apa yang harus kita lakukan, yaitu menyamakan dulu gitu ya. Menyamakannya menyamakan menjadi 8, menyamakan menjadi 32 atau yang 2 gitu kan. Mana yang kita pilih? Lah yang paling kecil gitu ya. Dari akar 32, akar 8 sama akar 2, mana yang lebih kecil? Ya, yaitu kelihatan ya, yaitu akar 2. Maka akar 32 sama akar 8 kita rubah harus membentuk akar 2 gitu ya. Kita sederhanakan di mana dia harus mengandung akar 2 gitu ya. Misal begini, misal akar 32 salah satunya harus ada akar 2-nya, maka kita harus naruh akar 2. Nah, gitu loh. Biar ada akar 2-nya sama. Maka tinggal berapa yang dikalikan 2 hasilnya 32. Akar berapa? Akar 16. Lagi nih loh. Jadi akar 32 itu dipecah menjadi 16 akar 2. Harus ada 2-nya biar sama dengan ini gitu ya. Kemudian kita tambah 3, akar 8-nya juga demikian, harus ada akar 2-nya. Sama berapa? Kalikan 2 hasilnya 8. Kalikan 4. Oke, mudah ya. Kemudian ditambah akar 2. Lah kan semuanya sudah akar 2, sudah punya akar 2-nya. Kita keluarkan yang faktor kuadratnya gitu ya, yang punya nilai rasionalnya. Dari 16 sama 2 yang punya rasional adalah 16, maka 16 dikeluarkan menjadi 4 akar 2. Kemudian ditambah 3-nya kita tulis ulang, kemudian 4 sama 2 yang punya akar adalah 4, maka kita tulis 2 gitu ya. 4 kalau di luar menjadi 2, akar 2 plus akar 2. Oke, kita jumlah dulu. 4 akar 2 ditambah 3 kali 2 6 akar 2 ditambah akar 2. Apakah akarnya sudah sama? Oh, sudah gitu ya ceritanya ya. Jadi kita menyamakan yang paling kecil gitu ya. Ini termasuk ciri-cirinya atau menjadi clue-nya, kuncinya gitu ya, untuk menyederhanakan. Siapa yang paling kecil? Akar 2 ya, maka yang lain dirubah agar memuat akar 2 juga gitu ya, biar bisa sama. Maka di sini langsung bisa kita operasikan. 4 ditambah 6. Oke, di sini ada angkanya apa enggak sebenarnya? Kayak nggak ada angkanya ya, tapi sebenarnya dia di sini ada angka 1. Di depannya akar 2 ini loh. Nah, di sini ada angka 1. 1 kali akar 2 sama dengan akar 2. Maka kita tutup akar 2. Oke, 4 tambah 6 10 tambah 1 11. Berarti hasilnya adalah 11 akar 2 gitu ya. Jadi 4 sini, 6 dari sini, 1 di sini. Kalau depan tidak ada angka, maka kita anggap di sini ada angka 1 gitu ya. Selesai. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke. Kita lanjutkan untuk yang perkalian di sini ya. Kalau perkalian lebih mudah gitu ya, bisa langsung kita operasikan. Akar M kali N ya sama dengan M kali N. Nah, biasa. Untuk di sini kalau tadi akarnya harus sama, tapi kalau di sini akarnya tidak sama pun dia langsung boleh dikalikan, gitu ya. Depan kali depan, belakang kali belakang, gitu ya. Angka yang di depan kita kalikan A kali B, yang di dalam akar juga kita kalikan langsung, gitu ya. Untuk yang sebelah sini, ini adalah bentuk operasi aljabar sebenarnya ya. Jadi ini kenapa jadi ini sudah bentuk simpelnya gitu ya, sudah bentuk simpelnya. Untuk yang penjabarnya tidak saya tulis. Jadi misal kita kok punya dalam kurung akar A dikurangi akar B dikurangi lagi akar A ditambah. Nah, di sini ada min, di sini ada plus. Maka di sini jadinya adalah A min B gitu ya. Kemudian ini juga begitu. Jika ini kok ditambah dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti kan penjabarannya sama dengan ini dah. Jadi kalau dikuadratkan berarti sama dengan ini plus, maka di sini plus 2 akar B. Kalau di sini min, maka A ditambah B min 2. Bagaimana caranya untuk perhitungan ini gitu ya? Apakah belum paham semua? Maka cobalah kita uraikan sesuai dengan bentuk aljabar gitu ya.
Misal kita punya tadi apa? Akar A min akar B gitu ya, kali akar A ditambah akar B. Nah, sebagaimana yang mungkin sudah dipelajari, caranya adalah ini kali ini adalah. Nah, mulai ingat apa enggak kira-kira? Akar A kali akar A tadi kita sudah punya. Akar A kali akar A, akar A kuadrat, maka jadinya adalah ya gitu ya. Tuh sudah tahu ya kegunaannya dari sini, dari materi yang segera lagi pelajari awal. Kemudian ganti untuk yang ini, akar A dikali akar B, jadinya ini plus ya, berarti di sini plus akar A B. Nah gitu ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Barusan. Jika di sini kok yang di dalam akar langsung kita kalikan. Selanjutnya min akar B, ini panahnya, min akar B dikali akar A, berarti min akar AB. Nah gitu kan ya. Kemudian terakhir akar B dikali akar B, min ya, ini ya, min akar B dikali akar B. Min sama min jadinya min sama plus jadinya min. Nah, min B kan sama-sama akar B-nya, maka B-nya menjadi akarnya menjadi hilang. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada plus AB, di sini ada min AB, maka bisa dicoret, gitu kan ya. Maka jadinya tinggal A min B. Ini tadi penguraiannya, cara mengalihkan satu-satunya. Maka langsung simpelnya adalah ini. Oke. Lanjut untuk yang ini ya, biar kita tahu alurnya dari mana. Misal kita punya akar A ditambah akar B kuadrat, kayak gitu ya. Kita uraikan lagi sama dengan begini 2 kali sesuai dengan rumus perpangkatan kemarin. Rumus aturan gitu ya. Akar B, kita buka kurung lagi, akar A ditambah akar B, nah, gitu ya. Sama-sama plusnya karena diulang sebanyak 2 kali. Sama. Pertama akar A kali akar A, tinggal A. Kemudian akar A ditambah akar B, sama-sama positif jadi positif akar AB. Kemudian lagi akar B dikali akar A, positif lagi akar AB. Kemudian terakhir akar B dikali akar B, berapa? B, gitu ya kan, sama-sama B-nya. Lah di sini kita sederhanakan. Mana yang sejenis atau mana yang sama? Ini kan yang sama ya. Nah, ini yang sama bisa kita jumlahkan. Ini enggak sama. Ini saja yang sama, ini juga enggak sama, beda. Makanya kita tulis A sendiri. Kemudian ditambah, depannya sini ada angka berapa tadi? Ayo di operasi penjumlahan tadi kita sudah belajar. Ada angka 1 di sini 1, maka jadinya 2 akar AB ditambah B. Oke. Atau kita rubah bentuknya, boleh menjadi A ditambah B ditambah 2 akar AB, boleh. Nah, hasilnya sama kan? Nah, untuk yang min silahkan dicoba sendiri. Ini ya untuk aturan aljabarnya. Kenapa kok begini bisa jadi begini? Ini tadi alurnya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut contoh saja untuk yang perkalian gitu ya. Bagaimana contoh untuk soal perkalian? Misal kita punya contoh 5 akar 3 dikali 4 akar 2. Tadi aturannya adalah langsung tinggal mengalihkan yang ada di luar kali luar, dalam kali dalam. Oke, gampang. Berarti di sini 5 kali 4 gitu ya. Akarnya berarti 3 kali 2. Berapa hasilnya? 5 kali 4 20. Akarnya 3 kali 2 6. Oke, akar 3 nggak bisa diserangkan ya, sudah paling kecil. Berarti hasilnya adalah 20 akar 6. Beres. Kemudian nomor 2. 6 buka kurung 3 akar 2 ditambah 4. Nah, misal begini contohnya. Bagaimana ya? Kita kalikan satu-satu gitu ya. Pertama, siapa yang dikalikan? Ini kali ini gitu ya. 6 kali 3 akar 2 gitu ya. Kita tulis satu-satu, berarti 6 kali 3
akar 2 gitu kan ya, karena di sini sama-sama angka rasional, akarnya sendirikan. Nah, gitu ya. Karena di 6-nya nggak punya akar, maka akarnya sendiri. Kemudian ditambah 6 kali 4 berapa? 24. Kita tulis ulang aja ya, 6 kali 4 sama dengan, nah gini. Jadi dia distributif ya, menyebarkan, siap menyebarkan angka 6. Ada 6 di sini, juga ada angka 6. Oke, selanjutnya 6 kali 3 sama dengan 18, akar 2-nya kita taruh, kemudian ditambah 24. Apakah ini bisa dijumlahkan? Tidak boleh ya. 18 ada akarnya, dia ditempeli sama akar, satunya tidak ada akarnya, maka ini tidak boleh dijumlahkan. Ya sudah, hasilnya adalah ini. Atau biasanya yang depan yang nggak ada akarnya, atau jadinya 24 plus 18 akar 2. Boleh dibolak-balik ya, yang penting di sini tetap plus kan, 18 plus. Misal 18 min, maka di sini harus ditulis min gitu ya. 24 kan plus, maka depannya nggak usah ditulis apa-apa. Nah, selesai. Ini untuk operasi perkalian. Lagi misal nomor 3, akar 5, nah, buka kurung, akar 3 akar 4 ditambah akar 2. Misal bagaimana ini? Sama, caranya sama, kita kalikan 1 gitu ya. Jadi karena di sini depannya tidak ada angka, tidak ada angka, maka sama kayak mengalikan berapa? 1 kali 4 gitu. Depannya akar sini kan nggak ada angka, maka kita anggap 1. 4-nya dari sini, yang di dalam akar 5 kali 3, nah, gitu ya. Kemudian ditambah akar 5 kali akar 2, langsung akar 5 kali akar 2. Nah, hasilnya adalah 1 kali 4, 5 kali 3 sama dengan 15, kemudian ditambah 5 kali 2 sama dengan akar 10. Oke, ini juga hasilnya, karena akar 15 sama akar 10 tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Selesai sampai di situ. Mudah ya. Terakhir untuk soal nomor 4, akar 5 dikurangi akar 2 kuadrat. Nah, ini yang barusan kita pelajari untuk di operasi perkalian gitu ya, di bentuk aljabar. Sebenarnya kita sudah langsung bisa sesuai dengan sifatnya ya. Nah, kita punya kuadrat, maka hasilnya pasti begini gitu kan. Tapi kita uraikan satu-satu biar kita paham. Kita tulis dulu, kita uraikan menjadi 5, akar 5 dikurangi akar 2 dikarenakan akar 5 dikurangi akar 2. Jadi akar 5 dikurangi akar 2 ini kita uraikan sebanyak 2 kali. Oke, kita kalikan satu-satu lagi. Akar 5 dikali akar 5 tinggal 5 gitu ya. Kemudian akar 5 dikurangi akar 5 dikali min akar 2 dikali min, berarti plus dikali min jadinya min gitu ya. Berarti 5 kali 2. Nah, selanjutnya min akar 2 dikali akar 5 sama, min kali plus sama dengan min, jadi min 2 kali 5. Terakhir min akar 2 dikali min akar 2, min kali min sama dengan plus, jadinya 2 gitu ya, karena angkanya sama. Oke, langsung bisa kita tulis 5 dikurangi 5 kali 2 10 dikurangi 2 kali 5 juga akar 10 ditambah 2. Nah, di sini ada yang sama. Mana yang sama? Min akar 10 sama min akar 10. Maka di sini bisa dioperasikan penjumlahan gitu ya. 5-nya kita tulis. Di sini ada min akar 10, min lagi akar 10. Di depannya di sini tidak ada angka, tapi kita anggap ada angka 1. Berarti min 1 sama min 1 sama dengan min 2 akar 10 ditambah 2. Nah, gitu ya. Kita tulis yang akarnya di paling belakang, maka jadinya adalah 5 plus 2-nya kita taruh sini, min 2 akar 10. Sudah selesai. Mulai ini kan bisa dioperasikan ya kan. Nah, 5 tambah 2 berapa? 7, min 2 akar 10. Ini baru yang selesai. Sebenarnya ini simpelnya kalau menggunakan sifat gini. Nah, misal
Ini persis karena di sini min, maka di sini sama dengan ini gitu ya. Ini kan jadinya A plus B 2AB gitu ya. Misal kita menggunakan cara yang paling simple gitu ya. Misal kita tadi punya akar 5 dikurangi akar 2 kuadrat. Nah gitu ya. Siapa yang jadi A di sini? 5, maka kita tulis 5 gitu ya. Siapa yang jadi B di sini? 2 gitu ya. Di sini plus, kita ikut plus 2 gitu ya. Kemudian min, kita tulis min, kita tulis akar AB. Akar AB. Siapa yang jadi A tadi? 5, maka kita tulis 5. Siapa yang jadi B? 2 ya. Kita tulis kali, ini maksudnya adalah kali 2, bukan 52 tapi 5 kali 2. Maka jadinya adalah 5 tambah 7 5 tambah 2 7 dikurangi ini ada duanya ya, ada duanya. Kita tulis di sini ada 2. Saya ulang. Di sini akar 5 dikurangi akar 2 kuadrat gitu ya. Kita tulis seperti ini. Kan jadinya di sini siapa yang jadi A adalah 5 gitu ya. Siapa yang jadi B? 2. Min 2-nya kita tulis. Dalam akar ada 5, ada A kali B. Berarti 5 kali 2. 5 tambah 2 7. Min 2-nya kita tulis. Dalam kurung 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya sama gitu ya. Kalau kita ngitung tadi ngitung secara manual, kok ini bahasanya jujuk sesuai dengan sifatnya. Terserah kalian mau yang mana, yang penting kalian paham alurnya, awalnya dari mana. Oke, selesai. Sama ya, hasilnya sama ya. Oke, selesai. Untuk operasi kalian terakhir untuk yang pembagian gini ya. Jika kita punya akar A per akar B itu sama dengan akar A dikurangi akar B. Tapi dengan syarat di sini A-nya adalah lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian jika kita punya yang A akar M dibagi B akar M, maka A sama B-nya dibagi, yang dalam kurung dibagi sendiri. Sama kayak tadi yang di perkalian. Yang di luar kali yang di luar, yang di dalam akar kali yang di dalam akar. Di sini juga begitu. Yang di luar dibagi yang di luar, yang di dalam akar juga dibagi yang di dalam akar. Oke, coba kita soal dulu ya. Soal nomor 1, misal 10 akar 6 dibagi 5 akar 2. Nah, yang di luar dibagi luar, yang di dalam akar dibagi yang di dalam akar. Berarti kita tulis 10 per 5 akar 6 per 2 sama dengan 10 bagi 5 berapa? 2. Nah gitu ya. Akar 6 bagi 3 berapa? 3. Nah selesai. Simpel ya. Meskipun akar tapi ternyata mudah. Kemudian soal nomor 2, misal lagi 6 akar 2 per 4. Nah sama juga. Jadi yang di luar bagi yang di luar, yang di dalam akar bagi yang di dalam akar gitu ya. Di sini di luar akar 6 per 4. Akarnya yang di bawah nggak ada, maka tulis saja langsung akar 2 begini, karena nggak punya yang bawahnya ya gitu ya. Ini bisa dibagi, oh ternyata nggak bisa, tapi bisa disederhanakan. Maka disederhanakan dibagi berapa? Yang paling minim dibagi 2 gitu ya. Atas bagi 2, di bawah juga bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Lah maka jadinya begini gitu ya. Terakhir sebagai pemantapan, akar 10 per 4 akar 5. Nah yang atas bagi yang luar bagi luar, yang di dalam akar juga dibagi akar. Kemudian di atas di sini nggak ada angkanya Bu. Kita harus ingat kalau di sini langsung ada akar 10, misal berarti di depannya di sini kita anggap ada angka 1 per 4 gitu ya. Kemudian 10 per 5. Nah sama dengan ini sudah tidak bisa dibagi, diperkecil juga sudah tidak bisa, maka kita tulis 1 per 4, tinggal akarnya 10 bagi 5 sama dengan 2. Selesai. Mudah ya. Ini adalah operasi aljabar pada bentuk akar dengan sifat-sifatnya, baik penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk penjumlahan sama pengurangan akarnya harus sama-sama n-nya. Tapi untuk perkalian sembarang langsung bisa dioperasikan gitu ya. Untuk 3 yang ini ada
bisa dikatakan rumus simple gitu ya. Ini sifatnya, kalau begini maka jadinya ini, kalau ini jadinya ini. Ini perlu dihafalkan langsung biar nanti ketika menjawab soal tidak panjang gitu ya. Sebagaimana contoh soal nomor 4 tadi kita sudah belajar dengan menguraikan panjang, kemudian I langsung dengan menggunakan sifat, ternyata hasilnya sama gitu ya. Untuk pembagian juga begitu, yang di luar bagi di luar, yang di dalam akar bagi akar gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah sebagaimana soal yang ada di sini gitu ya. Kalau di bawah nggak ada akar ya sudah, berarti tinggal akar atas saja yang ditulis. Atau ini tidak punya angka yang di depan sini, maka kita anggap 1 sebagaimana di penjumlahan dan perkalian tadi kita sudah belajar itu gitu ya. Untuk sifat-sifat dari bentuk akar kita anggap sudah selesai. Oke, kita lanjut di merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu bagaimana? Perhatikan, kita punya 3 bentuk ya. Misal untuk bentuknya yang begini, ada A dibagi akar B, maka caranya adalah mengalikan lagi dengan penyebutnya. Jadi ditulis lagi kemudian dikalikan penyebutnya gitu ya. Selanjutnya jika pecahannya berbentuknya begini, sama kita tulis lagi, dikalikan penyebutnya. Kita tulis ulang, tetapi di sini dikalikan sekawannya. Maksudnya sekawannya bagaimana? Jika di sini plus, maka di sini kita jadi min. Sama, jika di sini kita min, maka kita di sini tulis plus gitu ya. Jadi mengalikan dari penyebut. Ini akar B maka dikalikan akar B. Di sini dikalikan ini B ditambah akar C, sama, cuma di sini plus, di sini jadi min. Kalau di sini min, di sini jadi plus gitu ya. Begitu juga untuk yang jika bentuknya begini gitu ya, ada akar-akarnya. A per akar B ditambah akar C, ditulis ulang. Yang di bawah ditulis ulang lagi. Kalau di sini plus, di sini jadi min. Kalau di sini min, di sini jadi plus. Gitu ya. Mungkin cukup mudah. Kita latihan di contoh soal dulu. Oke, misal sederhanakan penyebut akar berikut gitu ya. Misal ya contohnya kita punya bentuknya misal 6 akar 2 gitu ya. Maka bagaimana sama dengan 6 per akar 2 kita kalikan akar 2 per akar 2. Nah gitu. 6 kali akar 2 ya kita tulis 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2, ada akarnya sama maka akarnya hilang. Nah, terus kemudian kita menggunakan sifat dari pembagian 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Selesai. Simpel ya. Ini cara untuk merasionalkan menyebutnya akar. Di sini kan penyebutnya akar, dirasionalkan jadinya begini. Lagi. Misal kita punya 10 per 3 akar 5. Bagaimana caranya? Sama, kita tulis 10 per 3 akar 5 dikali 3 akar 5 per 3 akar 5. Maka jadinya adalah 10 kali 3, langsung kita tulis jadi 30. Karena nggak punya akar, berarti langsung ditulis akar 5 gitu ya. Luar kali luar, akar kali akar, karena nggak di sini nggak punya akar, langsung kita tulis akar 5 per. Nah, di sini luar kali luar berapa? 3 kali 3 9 gitu ya. Akar kali akar, akarnya sama maka akarnya hilang. Nah, gitu ya. Jadi 30 per akar 30 akar 5 per berapa? 45. Bisa kita sederhanakan ya. Kalau dibagi tidak bisa maka disederhanakan menjadi berapa ini? Dibagi 3 atau dibagi 15, bisa dibagi 15 jadinya ini 2 per 3 akar 5. Nah, simple. Terakhir, misal kita punya 4 akar 2 per akar 3, maka jadinya sama. Kita tulis 4 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kita tulis ulang yang di bawah gitu ya. Caranya menyederhanakan penyebut akar begitu. Luar kali luar, 4 kali 1 4. Akar 3 kali akar akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6 per akar kali akar, akarnya sama, hilang gitu ya. Nah, di sini bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, sudah, berarti hasilnya adalah 4 per 3 akar 6. Selesai. Ini untuk yang model nomor 1. Sedangkan untuk yang nomor 2 misal bagaimana? Oke, kita coba juga. Misal nomor 1, 6 dibagi
2 min akar 7. Oke, sama. Kita tulis ulang, 6 per 2 min akar 7 dikali 2 ditambah akar 7 per 2 plus akar 7. Sama dengan, sama kayak tadi ya. Di sini 6 dikalikannya ke sini, ini satu-satu sebenarnya, tapi langsung kita tulis dengan menggunakan kurung saja biar lebih simpel. Jadi 6 buka kurung 2 ditambah akar 7, begini saja. Per, untuk yang bawahnya ini sebenarnya kita langsung bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari ini. Nah, sebenarnya langsung bisa menggunakan ini gitu ya. Kebetulan tadi kita plus apa min atau plus min. Nah, kita lihat ternyata kita punya plus sama min. Nah, kalau plus sama min maka jadinya adalah ini kan. Nah, min langsung ya. Kalau kita punya min sama plus atau plus sama min sama saja, dibolak-balik lokasinya sama saja, jadinya A min B gitu ya. Maka jadinya adalah ini A min B. A-nya yang jadi adalah yang depan, berarti berapa ini? Nah, berapa ini? Ini dikalikan jika 2 kali 2 jadinya 4. Langsung min akar 7 sama akar 7, akarnya hilang jadinya 7. Nah, gitu ya. Langsung kita tulis jadi 6 buka kurung 2 ditambah akar 7 per 4 min 7 sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, kita perkecil, kita bagi boleh gitu ya. Jadinya 6 bagi min 3 sama dengan min 2 ditambah akar 7. Nah, boleh. Nah, gitu ya. Nah, selesai. Sama lagi nomor 2. Jika kita punya 5 akar 3 dikurangi 2 ditambah akar 3 sama dengan, kita tulis ulang, 5 akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali, kita tulis ulang, 2 min gitu ya. Ini jadi min jadi plus, kalau di sini plus jadi min. Min akar 3 per 2 min akar 3 sama dengan, sama ya, kita kurung saja biar kita tidak menghitung banyak. 5 akar 3 dikali 2 min akar 3 per, sama plus min toh, kita punya plus min, 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan berapa? 4, plus sama min jadinya min akar 3 kali akar 3 jadinya 3 gitu ya. Sama dengan 5 akar 3 buka kurung 2 min akar 3 per 1. Lah, kalau per 1 ya berarti hasilnya sama dengan 5 akar 3 buka kurung 2 min akar 3. Selesai. Ini misal mau dikalikan satu-satu boleh ya. Jadi ini kali ini kali ini. Kita coba, gak apa-apa. 5 akar 3 kali 2 berarti ini kali ini, 5 kali 2 gitu, jadinya 10 akar 3-nya kita tulis gitu ya. Kemudian 5 akar 3 kali min 3 jadinya min 5 akar 9, atau bisa disederhanakan menjadi 10 akar 3 min 5 kali 3 gitu ya, sama dengan 10 akar 3 min 15, atau simpelnya min 15 ditambah 10 akar 3. Oke, sudah gitu ya caranya. Kita lanjut untuk yang ketiga ya. Soal yang ketiga, misal kita punya 4 ditambah akar 2 per 4 min akar 2. Kita tetap tulis ulang lagi. 4 ditambah akar 2 per 4 min akar 2 dikalikan sekawannya menjadi 4 ditambah akar 2 per 4 ditambah akar 2 gitu ya. Kemudian kita kalikan satu-satu. 4 kali 4 sama dengan 16 gitu ya. 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Akar 2 dikali 4 sama menjadi 4 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2
jadi 2 per, di sini kebetulan plus min jadinya 16 min 2. Nah, gitu ya. Sama dengan 16 kita tulis di sini 4 sama 4 jadinya 8 gitu ya. Plus 8 akar 2 plus 2 per 14. Nah, 16 sama 2-nya bisa kita gabung ya menjadi 18 plus 8 akar 2 per 14. Bisa diperkecil kira-kira? Oke, dibagi 2 ya. Jadinya 9 plus, ini juga kita perkecil, 4 akar 2 per 7. Nah, selesai, diperkecil semuanya dibagi 2. Oke, selanjutnya untuk model yang nomor 3 gitu ya, sama-sama punya akarnya. Oke, misal soal nomor 1, 6 per akar 6 dikurangi akar 2. Sama, kita tulis ulang. 6 per akar 6 min akar 2 dikali akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2 ya. Dikalikan skalanya di sini min jadinya plus. Oke. Sama dengan ini kita tulis gini saja 6. Nah, buka kurung, 6 ditambah akar 2. Gini saja ya. Per plus min jadinya min nanti. Akar 6 kali akar 6 jadinya 6 min 2. Simpelnya kan begitu. Ya, kemudian jadinya 6 akar buka kurung akar 6 ditambah akar 2 per 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ini tidak bisa dibagi ya, maka kita perkecil menjadi dibagi berapa ini anaknya? Dibagi 3 boleh ya. Jadinya dibagi 2, 3 per 2 akar 6 ditambah akar 2. Oke, selesai. Satu lagi contoh biar lebih paham. Kita punya akar 3 dikurangi akar 7 per akar 3 ditambah akar 7. Maka tetap kita tulis ulang, akar 3 dikurangi akar 7 per akar 3 ditambah akar 7 dikali akar 3 min akar 7 per akar 3 min akar 7. Ya, kita kalikan satu-satu yang atasnya. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Akar 3 kali min akar 7 min akar 21. Min akar 7 kali akar 3 sama min akar 21. Min akar 3 sekali min akar 7 dikali min akar 7 sama dengan plus 7. Per di sini plus min berarti 3 kali sama jadinya 3 min 7 gitu ya. Sama dengan 3 yang sama ini ya, berarti min 2 akar 21 ditambah 7 per min 4 ya kan. 3 dikurangi 7 sama dengan min 4, sama dengan ini bisa kita jumlahkan jadinya 10 min 2 akar 21 per min 4. 10 sama ini tidak bisa dibagi ya, maka kita perkecil sama kayak tadi. Bagi berapa enaknya? Bagi 2 jadinya 5 min, ini juga dibagi 2 jadinya habis ya, min 21 per min 2. Oke, selesai. Cukup sekian ya, kita akhiri. Semoga paham. Kalau memang belum mengerti bisa diulangi lagi videonya, atau mungkin bisa ditanyakan lewat menu chat ataupun WA. Kita akhiri wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya minta maaf apabila kurang jelas atau terlalu cepat cara menjelaskannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.